Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ya malam hari ini kita bisa kembali silaturahim ya, ngaji ngopi dan ngopi ngaji. Ya, yang penting kita bisa ngumpul silaturahim itu ya. Silahkan mau ngaji sambil ngopi apa ngopi sambil ngaji gitu ya, dua-duanya ya. Sebelum kita ngaji, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini ya pertama dihususkan untuk mu'alif daripada kitab ini, dan kemudian juga mudah-mudahan Fatihah ini juga yang menjadi syafaat buat teman-teman kita yang masih sakit ya, kita semua terjaga kesehatan kita sekalian, diberikan kelancaran urusan kita sekalian, diberikan rezeki yang cukup sebagai bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah malam Jumat kemarin kita ngaji soal hikayat, malam hari ini kita ngaji soal fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala wassalatu ya. Beberapa Jumat yang lalu kita ngaji tentang rukun-rukun sholat ya. Ada 18 rukun sholat, dari mulai niat, berdiri, Fatihah, takbiratul ihram itu ya, dan seterusnya sampai salam. Salam yang pertama ya, yang kedua itu sunnah ya. Dan kali ini kita ngaji tentang apa aja sunnah-sunnah sebelum sholat ya, dan sesudah sholat ya. Ya, wassolatu, dan bermula sholat, sunanuha, sunnahnya sholat, qabla dukhuli fiha, sebelum masuk di dalam sholat, syai'ani, itu ada dua perkara. Jadi sebelum kita masuk sholat ada dua hal yang harus kita bereskan, tapi itu bukan fardu, sunnah. Tapi juga sering kita mengatakan jangan pernah kita berani meninggalkan yang sunnah, karena sekali waktu kalau orang berani meninggalkan sunnah, bisa jadi dia bakal pelan-pelan berani meninggalkan yang wajib. Nah karena itu maka kita sekalipun sunnah itu tetap merupakan amal yang tidak boleh tidak harus kita lakukan juga ya. Bahkan sering kita mengatakan bahwa salah satu cara formula jalan untuk menjadi wali, udah jalan aja yang sunnah-sunnah itu gitu ya. Insya Allah nanti lambat laun terus, apalagi kalau kemudian orang nanti sampai merasa pada suatu keadaan di mana dia merasa bahwa sekalipun sunnah wajib gitu, dia merasa sekalipun itu sunnah tapi dia merasa menjadi satu kewajiban gitu. Makanya kalau kita mau belajar soal tahajud misalnya, bagi kita itu sunnah, tapi bagi Nabi itu menjadi wajib. Wajib bagi Nabi itu. Maka teman-teman sekalian, mesti kita menelisik nih, apa yang ada di balik itu gitu. Pasti ada apa-apanya itu pada soal tahajud itu. Nah ini sekalipun sunnah jangan pernah kita mengabaikan. Ada dua kata musannif dari kitab ini. Apa itu? Al-adzanu wal iqamat. Satu azan dan dua iqamah. Qomat. Maka ini bab kali ini kayaknya mobil khusus buat Mas Arno ini ya. Buat Mas Arno ini Bilal At-Taqwa ini ya. Ya Mas ya. Berbahagialah kita yang bisa istiqomah untuk azan, karena nanti padang mahsyar itu lautan manusia itu jutaan, miliaran, bahkan triliunan kan, dari mulai Adam sampai hari kiamat itu orang di padang mahsyar. Nanti orang yang suka azan itu adalah orang yang paling tinggi lehernya dan dia dipanggil-panggil.
jadi lautan manusia, bahkan keringatnya juga bisa jadi kita, naudzubillah min dzalik ya, banjir dengan keringat orang gitu. Nanti orang-orang yang azan itu adalah orang yang lehernya paling panjang. Waduh, tumben ini. Ono apa iki? Telat iki. Biasanya paling dulu ini. Ya, jadi itu. Makanya azan Bilal itu sesuatu yang amal yang tinggi gitu, yang hebat gitu. Paling tidak mencirikan kepada kita, ini orang yang paling awal waktu dia datang sebelum orang lain kan. Itu pahalanya terus-menerus itu. Mandalla ala khairin, orang boleh sholat sendiri, dia dapat pahala sendiri. Tapi bagi yang azan, orang-orang yang dipanggil dengan azan itu, dia kecipratan pahalanya itu dengan azan itu. Ya, jadi yang paling banyak sholat pahalanya di kita, di Atako, ya Mas Arno. Karena beliau yang azan yang ngajak orang. Iya kan? Ah, iya, makanya ya ayo kita berlomba-lomba supaya menjadi muadzin ya. Apa dan bagaimana azan ini kita simak ya. Al-i'lam. Secara bahasa azan itu adalah al-i'lam ya. Pengumuman. Ada ceritanya nih apa dan bagaimana azan ini, sejarah azan. Wa syar'an, dan secara syara zikrun makhsusun lil i'lam bidukhuli waqti sholatin mafrudatin ya. Apa sih azan itu? Teman-teman sekalian, azan itu secara istilah, secara bahasa itu adalah pengumuman. Dan secara istilah syar'an, secara syar'i itu adalah zikir tertentu, zikir yang dikhususkan lil i'lam, untuk mengumumkan bidukhuli, dengan masuknya waktu, bidukhuli waktu sholatin mafrudatin, dengan masuknya waktu sholat yang difardukan. Itu ingat, bidukhulin sholatin mafrudah, sholat yang diwajibkan. Jadi kalau sholat-sholat sunnah nggak perlu azan ya, ini khusus buat sholat fardu. Dan ini juga khusus buat laki-laki. Kalau perempuan nggak perlu azan. Tapi kalau qomat, perempuan juga boleh. Nah teman-teman sekalian, kita baca dulu ya. Kita baca dulu ini. Wa alfazuhu masna illa takbiro. Dan lafadznya itu dua-dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus gitu ya. Illa takbirah, kecuali takbir ya. Takbir itu awaluhu, pada awalnya, fa'arba, dia 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2. Terus berikutnya lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4. Kecuali takbir ini 4. Yang lain 2-2. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu 2-2. Kecuali takbir tadi 4. Dan ada kecualinya lagi, wa illa tauhid akhirahu ya. Dan yang jadi pengecualian juga adalah tauhid, fawahidah, pada akhirnya itu la ilaha illallah, itu 1. Kalau yang lain secara umum 2-2. Jadi ada pengecualian dari semua azan itu. Pengecualiannya 1 yang takbir yang pertama itu 4, yang lain-lainnya 2, dan yang terakhir 1, yaitu apa? La ilaha illallah, itu. Udah hafal semua lah ya, udah familiar ini ya. Udah familiar gitu. Ya. Nah, sebelum kita qomat, kenapa, apa dan bagaimana azan itu? Ya teman-teman sekalian, ini kebetulan saya dapat buku, ya bukan dapat ya. Kebetulan ya ini ada hukum al-ahkamul azan wal iqamah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa, apa dan bagaimana ceritanya sehingga kemudian ada azan ini? Ya. Jadi teman-teman sekalian, waktu itu para sahabat radhiyallahu anhum, Rasul dan para sahabatnya
pada saat datang waktu-waktu sholat itu bingung gitu ya. Apa isyaratnya? Gimana caranya manggil-manggil orang supaya kumpul buat sholat? Jadi ada usul di kalangan para sahabat. Kalau gitu, ya kata para sahabat, ittakhadhu naqusan misla naqusin nasara. Ada orang yang mengusulkan kalau gitu ini aja deh, bikin kentongan. Kentongan kayak orang-orang Nasrani. Ya. Ada lagi yang usul, wa qala ba'duhum qarna misla qarnal yahud. Kalau begitu bikin ini aja dah. Bikin trompet kayak orang-orang Yahudi. Nah, kayak orang-orang Yahudi. Tapi semua itu, teman-teman sekalian, semua itu saran-saran para sahabat radhiyallahu anhum itu nggak masuk kepada Nabi SAW, sampai kemudian ada sahabat, ya, ada sahabat namanya Abdullah bin Zaid, dan beliau datang kepada Rasulullah SAW, di mana dia mengatakan, ketika datang perintah Rasulullah SAW untuk ketika ada usul-usul saran-saran dari para sahabat pakai kentong, pakai trompet, ya. Kemudian kemudian Abdullah itu datang kepada kepada Rasulullah SAW, seraya dia mengatakan, ya Rasul, saya antara tidur dan terjaga, saya ngedapetin orang yang dia berjubah hijau, kemudian membimbing kepada saya supaya untuk mendatangi atau mengundang orang-orang yang sholat itu, baca aja ini nih, ya, baca aja ini, ya. Afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Jadi waktu itu ada usul begitu, pakai trompet, pakai kentong segala macam. Mau nggak ente saya tunjukin cara yang lebih baik dari semua itu? Gitu ya. Fakultu, oh iya tentu saya mau. Kata Abdullah bin Zaid itu, ketika orang itu dalam bersorban hijau, dia mengatakan itu. Mau nggak saya tunjukkan cara yang lain, yang baik, yang lebih baik daripada cara-cara trompet? Oh iya tentu, tentu saya mau. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya orang itu mengatakan kalau gitu baca Allahu Akbar dan seterusnya, sebagaimana azan yang pernah kita kenal sekarang ini. Itu ceritanya. Nah, setelah itu Abdullah bin Zaid cerita kepada Nabi begitu, datang kepada Nabi begitu, dan begitu Nabi memerintahkan, kalau gitu ajarkan kepada Bilal, biar dia suruh azan. Ya, suruh azan. Akhirnya azan Bilal dengan suara yang lantang. Umar bin Khattab ngedenger azannya Bilal bin Rabah. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya juga dapat mimpi ini. Inilah cara azan sebagaimana yang saya dapetin dalam mimpi saya, gitu ya. Ya. Dia mengatakan begitu. Tapi sayang, ya mungkin saya lebih dulu daripada saya diduluin oleh Abdullah bin Zaid ini. Saya juga begitu, saya dapat mimpi begitu juga. Ya, akhirnya teman-teman sekalian, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, ya, azan ente. Jadi yang pertama kali azan itu adalah memang Bilal bin Rabah, ya. Sehingga kemudian Nabi SAW mengatakan, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Ini benar-benar mimpi yang benar, insyaallah. Ya, kata Rasulullah SAW. Maka kemudian faqum ma'a Bilal, falqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi. Kalau gitu berdiri kita bersama Bilal, ya. Falqi alaihi, ajarkan kepada dia. Ajarkan azan itu kepada Bilal, dan Bilal azanlah dengan azan itu. Fa'innahu, kenapa begitu? Fa'innahu anda sautan minka. Kenapa? Karena Bilal adalah orang yang paling hebat gitu ya. Anda itu yang paling yang paling jelas, yang paling menukik, yang paling lengking suaranya.
ya, yang paling top suaranya gitu di antara para sahabat, menugaskan kepada Bilal bin Rabah supaya azan. Jadi ada beberapa hal kenapa Rasulullah SAW menunjuk Bilal sebagai muadzin. Pertama, suaranya lantang, khusyuknya lebih tinggi, penghayatannya lebih bagus, dan kemudian istiqomah, ya, istiqomah Bilal bin Rabah ini. Ya. Kenapa dia dipilih seperti itu? Itu paling tidak itu kriterianya. Kenapa Bilal bin Rabah ditunjuk oleh Rasul supaya azan, ya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terus menerus Bilal azan sampai kemudian sekarang menjadi laqab. Jadi kalau orang yang azan disebut sebagai apa? Bilal. Jadi kalau ngelihat di masjid itu kan khotib Bilal. Ini luar biasa ini. Ya, ini menjadi apa namanya, menjadi tokoh sejarah. Jadi istilah itu sampai hari kiamat insya Allah, Bilal bin Rabah. Maka orang yang Bilal, maka orang yang azan disebut sebagai Bilal. Padahal ini nama orang. Nama orang. Inilah orang yang hebat Bilal itu. Pada saat dia masih hidup, masih menjejakkan kakinya di muka bumi ini, dia udah kedengeran tuh. Udah disebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah. Itu Bilal bin Rabah. Hai Bilal, amal apa sebetulnya yang ente kerjakan di muka bumi ini? Amal apa? Fa inni sami'tu dafana 'alaika fil jannah baina yadayya. Amal. Ente ngamalin apa sih sebetulnya? Kenapa? Karena saya ngedengar keroncongan sendal ente itu kedengaran di surga di samping saya. Kata Nabi. Orangnya masih hidup. Masih kayak kita, masih bernapas, masih ngobrol segala macam. Ini Bilal bin Rabah. Masya Allah. Luar biasa. Apalagi karena apa, memang Bilal bin Rabah seorang yang istiqomah, yang kuat. Mungkin kita masih ingat kali ya, pada tahun-tahun berapa, 70-an ya, pada tahun 70-an atau 80-an, itu kan ada rekaman itu, kaset, terus zaman apa itu, kan sekarang mah zaman apa, flash disk gitu ya, zaman flash disk, terus sebelumnya kan zaman kaset, zaman video, apa lagi, iringan hitam. Nah lagi tahun 70-an itu kan yang gede itu kan kita pernah dapat video itu bagaimana Bilal bin Rabah disiksa itu. Masih ingat kan, nemuin nggak teman-teman itu? Ada video yang menggambarkan film yang menceritakan tentang bagaimana Bilal bin Rabah itu disiksa, ditindih dengan batu besar itu. Disuruh nyebut, Bilal bin Rabah terus-menerus menyebut Allah. Apa nggak ada omongan lain selain Allah? Enggak, saya nggak bisa ngomong selain Allah. Disiksa lagi sama Abu Jahal, siksa lagi. Itu kenapa? Karena hebatnya Bilal bin Rabah. Komitmen, istiqomahnya hebatnya Bilal bin Rabah. Maka teman-teman sekalian, para pakar psikologi, para pakar sosiologi, sampai dia mengatakan di dunia ilmu sosial itu kan ada namanya mobilitas sosial. Ada istilah mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial? Wih, ngaji di kampung pakai segala istilah mobilitas sosial. Ya artinya teman-teman sekalian, adalah orang yang bisa melakukan mobilitas sosial itu adalah orang yang bagaimana kualitas dirinya itu bisa menaiki orang-orang tuanya dulu. Mungkin teman-teman sekalian, orang-orang tua kita dulu cuman petani, ya kan? Atau apalah gitu, tukang kuli segala macam. Tapi anaknya ada yang jadi ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi dokter dan seterusnya. Nah itu orang yang bisa melakukan mobilitas sosial. Dulu bapaknya nggak bisa apa-apa, tapi anaknya sekarang jadi pengusaha, jadi orang kota yang sukses,
udah segudang prestasi, ya. Nah, itu orang yang bisa melakukan mobilitas sosial disebutnya. Ada nggak di kita ini? Hah? Bapak kita dulu apa? Bapak kita dulu apa? Petani. Nah, kita pendidikannya bahkan sampai anu ya. Kita menghasilkan atau kita menjadi orang yang berprestasi lebih hebat daripada orang-orang tua kita dulu. Nah, itu adalah orang-orang yang bisa melakukan mobilitas sosial. Pejabat-pejabat kita, orang tuanya jadi apa? Nah, itu mereka, pejabat-pejabat itu dalam satu sisi, dia bisa melakukan mobilitas sosial. Bilal bin Rabah, banyak tokoh-tokoh Islam yang dia bisa melakukan mobilitas sosial. Ya, kenapa? Bilal bin Rabah adalah seorang negro orang tuanya. Orang negro, tapi dia bisa menjadi tokoh sejarah. Ya, menjadi tokoh sejarah bahkan sentral dalam soal azan ini. Itulah orang yang disebut Bilal bin Rabah ini sebagai salah satu tokoh orang yang bisa melakukan mobilitas sosial. Silakan, siapa di antara kita yang orang tua kita dulu begitu, tapi alhamdulillah kita sudah hebat, gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita nggak sebaliknya nih. Ya, orang tua kita hebat, kita malah, malah itu menjadi kotak kritik ya buat kita ya. Supaya kita bisa melakukan mobilitas sosial. Gitu. Kalau bisa kita harus lebih maju daripada orang tua kita. Seperti halnya Bilal. Bagaimana Bilal lebih hebat, seorang negro, seorang kulit hitam, tapi dia bisa melakukan mobilitas sosial, menjadi seorang muslim yang taat, bahkan menjadi orang yang pertama kali azan, sampai meninggal Rasul. Tapi teman-teman sekalian, begitu Rasul meninggal, Bilal nggak kuat nih, nggak kuat. Apalagi ketika Bilal membacakan Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Enggak kuat Bilal, nangis terus. Enggak kuat. Ya bagaimana emosinya Bilal itu terhadap Rasul. Sehingga beliau, begitu Nabi meninggal wafat, Bilal pergi. Ninggalin Madinah. Enggak mau azan. Kenapa? Karena terus cinta sama Rasul. Kalau azan Bilal, Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, nangis gak ketulungan Bilal. Luar biasa ya, ikatan cintanya kepada Rasul. Akhirnya beliau pergi. Ya, pergi ke sebuah kota namanya Syria, Badaria di Syria. Sampai kemudian dia bermimpi. Dalam tidurnya dia bermimpi ketemu Rasul. Ya Bilal, apa arti dari ketidakramahanmu ini? Apakah engkau tidak ingin mengunjungi aku sekarang? Akhirnya teman-teman sekalian, Bilal bin Rabah bangkit dia dari tidurnya, kemudian bergegas menuju kota Madinah. Dan dia di atas makam pusara Rasulullah SAW mengguling-gulingkan mukanya sambil menangis terseduh-seduh luar biasa karena mimpi ketemu Rasul. Akhirnya teman-teman sekalian, datanglah Hasan dan Husain menghampiri Bilal bin Rabah. Masya Allah, datang, ya Bilal, kami ingin sekali mendengar azan engkau sebagaimana yang engkau kumandangkan untuk Rasul dulu. Dengan gontai, kemudian Bilal bin Rabah dibimbing oleh Hasan dan Husain, dan kemudian beliau tegak di atas mimbar yang biasa digunakan dia untuk azan demi Rasul, untuk azan untuk Rasulullah. Begitu dia Bilal bin Rabah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kota Madinah dibuat tersentak, kaget. Begitu Bilal bin Rabah mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, kota Madinah seolah-olah dibawa ke alam tauhid yang tinggi. Dan begitu Bilal bin Rabah mengumandangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, termasuk ibu-ibu keluar dari rumah mereka masing-masing seraya mengatakan, apakah Nabi dibangkitkan, apakah Muhammad dibangkitkan kembali, apakah Muhammad dibangkitkan kembali.
Dan semua keluar pada saat itu sambil mereka menangis. Karena rindu mereka yang menggebu kepada Rasulullah. Itulah tangis dan umat yang luar biasa menggebu karena rindu mereka yang menggebu kepada Rasulullah. Bilal bin Rabah. Ya. Ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kenapa syariat azan untuk kita sekalian. Yang pertama kali dikumandangkan adalah oleh Bilal bin Rabah. Yang sekarang digantikan oleh Mas Harno ini. Yang biasa mengumandangkan azan ini. Apa hukumnya, teman-teman sekalian? Apa hukum azan itu? Kalau merujuk kepada kitab ini, wahwa fardu kifayatin. Dia adalah merupakan fardu kifayah. Kalau dalam penduduk nggak ada yang azan, berarti semuanya kena dosa. Berarti semuanya kena dosa, ya. Gitu. Berarti semuanya kena dosa. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu. Dan apabila kamu sekalian mendengar azan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Tsumma shallu alayya. Kemudian salawatlah kalian kepada aku. Fa innahu man shalla alayya. Oh, bukan itu. Ini. Ini dalilnya ini. Bukan itu dalilnya. Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Ya. Apabila sholat itu datang waktunya, maka azanlah salah seorang di antara kalian dan jadilah imamkanlah oleh kamu sekalian, dan jadikanlah imam untuk kamu sekalian orang yang akbarukum, orang yang paling tua. Siapa yang paling tua? Di kita, silakan. Tapi bukan hanya tua, aktsaruhum, orang yang paling banyak hafal ayatnya, yang paling bagus makhrajnya. Banyak di kita yang tua-tua mah ya. Banyak, tapi tidak tua asal tua gitu ya. Harus ada harus ada kriteria lagi. Bagaimana dia yang makhrajnya benar. Ya, hafalan ayatnya banyak gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kenapa azan ini disebut sebagai fardu kifayah, ya. Itu dalam riwayat lain, wal ya'ummukum aktsarukum Qur'anan. Ya, dan hendaklah jadi imam itu orang yang paling banyak hafal ayatnya. Silahkan. Ya, yang paling bagus makhrajnya, yang paling bagus faqihnya gitu ya. Ya. Jadi itu ya, azan itu merupakan fardu kifayah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah jawab sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, kita ikutin Allahu Akbar dan seterusnya. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika mengumandangkan hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan ini doa azan. Dan ini sebetulnya kunci kita untuk meraih syafaat itu ini, nggak banyak-banyak. Makanya kalau bisa, apa sih susahnya gitu kan? Dan berapa lama, paling berapa detik kalau kita udah apa? Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wa sallallahu fadilah wa syarafa wa darajatul hamdi wa rafi'ah. Udah apalah rata-rata teman sekalian. Kata Nabi, teman-teman sekalian, ya, ini beliau. Kata Nabi SAW,
halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang ketika muadzin melafalkan itu kemudian dia juga mengikutinya, maka mesti bagi dirinya syafaat aku pada hari kiamat. Jadi enggak berat supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Gitu. Jadi ada pengecualian nih. Wa yustasna min muwafaqatis sami ilal muadzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fa innahu yaqulu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan demikian pula ketika as-shalatu khairum minan naum shadaqta wa bararta. Dan demikian pula ketika melafalkan qomat qad qamatis shalah, maka dia mengatakan aqamahallahu wa adamaha. Ya, udah apalah rata-rata kita sekalian ya. Udah apa. Kita beresin ini soal azan ya, sedikit lagi nih. Apa dan bagaimana sunahnya? Kita ringkas. Ya, terutama ini lagi-lagi masalah ini. Dan kita juga yang kita kepengen lehernya kita panjang nanti dipanggil-panggil oleh Rasul ini. Apa dan bagaimana sunahnya? Wa yustahabbu lahu umurun. Dan disunahkan bagi orang yang azan itu beberapa hal. Nah, kita perhatiin nih. Ayu azinu ala taharatin. Supaya orang yang azan itu bersih. Punya wudu. Ya, jangan mentang-mentang ngejar waktu. Masih kerimong-kerimong. Masih pakai celana, masih kaos. Udah azan. Takut keduluan orang. Ya, takut keduluan orang. Ya enggak lah ya. Jadi azan dulu, wudu dulu supaya kita dapat pahalanya. Kenapa? Dalilnya apa? Inni karahtu an azkurallah illa ala tahrin. Aw qala ala taharatin. Ya. Saya paling enggak suka kalau saya berzikir kepada Allah dalam posisi yang saya enggak punya wudu. Kata Nabi SAW. Ulama mengatakan orang itu sekalipun azan tetap nggak dapat pahala karena nggak bersih, ya. Jadi beresin dulu nih. Berarti kalau kita tetap pengen azan, ya diatur waktunya sedemikian rupa supaya begitu datang waktu kita udah dalam posisi berwudu. Nah, jangan kemudian kita ngotot. Kita datang proses waktu, kita belum punya wudu, akhirnya udah ngebut. Ya, bahkan masih pakai celana pongkel gitu ya. Apa sih celana pongkel? Celana pendek gitu ya. Kalau celana pendek yang nutupin aurat sih masih mending. Nah, masih mending. Tapi pakai celana yang enggak tertutup auratnya, yang kurang oke ya. Jadi pertama sunahnya kita suci. Kita dalam posisi punya wudu. Wa ayyaqifa qa'iman. Dan supaya berdiri tuh yang mau azan. Saya mau capek udah beres azan sambil tiduran, sambil duduk. Ya enggak ya. Supaya kita berdiri. Wong orang mau manggil sholat kok. Ya, orangnya siap-siap, sementara dia sendiri enggak siap. Bagaimana mungkin nih? Ya, supaya berdiri. Ya. Dan ini ketiga, ala makanin alin. Nah kita nggak dapet nih ya. Kita nggak terkondisikan nih. Mestinya dia berada di tempat yang tinggi. Dulu Bilal memang berada di atas. Kalau melihat filmnya itu kan di atas menara, di atas kubah, di atas semacam bangunan gitu. Ini harus berada di tempat yang tinggi. Mungkin sekarang kiasnya kalau dulu memang mungkin. Kalau dulu memang nggak ada loudspeaker gitu ya. Nggak ada loudspeaker gitu. Kalau di Madinah di atas. Di beberapa masjid, misalnya di Al-Azhar Kemang ya. Di Al-Azhar di Al-Azhar Kalimalang itu tinggi itu tuh.
Ya berarti nanti kalau diantara teman-teman jadi DKM dikondisikan tuh ya, masjid yang khusus buat yang azan itu di tempat yang tinggi. Ini jadi kalau mengacu kitab ini ala makanin al, di atas tempat yang tinggi, lebih tinggi dari tempat kita, dari jamaah. Dapat nggak kita di sini nih? Hah? Belum ya, enggak ya. Wa yastaqbilul qiblata, yang keempat menghadap kiblat. Dapat ya, kita dapat ini ya. Kita dapat nih. Karena nggak ada kejadian ya. Ya, azan ngadepin jamaah ya. Yang ada adalah membelakangkan jamaah. Berarti memang dia menghadap kiblat. Itu yang keempat. Yang kelima, teman-teman sekalian, yang kelima, nah ini nih yang gak dipakai nih. Wa yaltafitu yaminan bi ra'sihi 'inda qawlihi hayya 'alas shalah wa shimalan 'inda qawlihi hayya 'alal falah wa la yastadbil. Ya. Ketika kita melafalkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kita nengok ke sebelah kanan. Gitu. Sekalipun kita sekarang udah pakai mic, ya sunnahnya kita begitu. Kita ikutin sunnah Nabi. Jadi itu tuh. Hayya 'alas shalah. Jadi begitu kita melazimkan itu, hayya 'alas shalah, kita tengok sebelah kanan. Dipraktekin ini di kita? Ada banyak. Ada. Ya, sekalipun pakai mic, silahkan. Alasan dulu mobilnya belum ada mic. Ya, pantas dia kalau nengok sebelah kanan gitu. Ya. Terus hayya 'alal falah nengok sebelah kiri. Karena dulu nggak ada mic misalnya. Oh, boleh-boleh aja itu. Ya, tapi kalau orang suka cinta sama sunnah ya, sekalipun sudah ada speaker, ya silakan kita jalankan semua. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Kerjain. Jadi itu teman-teman sekalian, ketika kita melafalkan hayya 'alas shalah, kita tengok sebelah kanan. Udah dipraktekin, Mas? Udah dipraktekin belum? Ya. Nah begitu hayya 'alal falah sebelah kiri. Gitu. Itu sunnahnya. Apakah kemudian yang nggak biasa azan nggak boleh tahu? Ya tahu juga, ya. Ya. Kudu tahu juga, paling tidak supaya bisa cerita gitu ya, sama anak-anak kita sekalian dan seterusnya. Wa yakuna adzanuhu awwalal waqti kama kana yaf'alu Bilal. Ya. Ini yang ke-8. Iya, yang ke-8 teman-teman sekalian. Dan hendaklah azannya itu adalah pada saat awal waktu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal. Ya. Ya karena apa? Karena emang awal mula azan itu kan definisinya untuk menandakan bahwa itu masuk waktu. Tapi ini yang wajib-wajib aja. Baik wajib itu dikerjakan di masjid maupun dikerjakan di rumah. Sunnah kan. Baik sendiri maupun jamaah. Ya. Asal kalau di rumah yang gak usah pakai mic lah. Mentang-mentang katanya azan sunnah dan kebanyakan azannya itu pakai mic, akhirnya dia azan di rumah pakai mic. Waduh, jadi berita ada tuh ya, supaya orang tahu kita juga sholat nih gitu ya. Azan nih buktinya apa? Azan. Wah, viral gitu ya. Waduh. Ya. Jadi azan. Jadi terkenal. Iya. Itu yang fardu. Lantas bagaimana kalau yang sunnah? Yang sunnah nggak usah azan. Cukup dengan melafalkan as-sholatu
jami'ah. Itu penggantinya dari azan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tosheh Ibnu Qasim ini, ya. Jadi sebagai pengganti daripada azan, itu dengan melafalkan itu. As-salatu jami'ah. Jadi kalau misalnya kita ada misalnya itu juga sholat-sholat sunnah yang dijamaahkan. Ada kan beberapa sholat yang dijamaahkan. Misalnya sholat kusuk, sholat raweh, sholat khusuk maupun sholat kusuk, ya. Bukan bukan sebagaimana yang sering kita dengar itu, ya. Itu sunahnya begitu. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Salat lebaran gitu. Itu yang sunahnya itu, gitu. Jadi kalau salat-salat sunnah nggak perlu azan. Dan ini juga khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan nggak usah azan. Nggak perlu azan. Kalau qomat boleh. Kalau qomat bagi perempuan ya nggak apa-apa. Jadi itu teman-teman sekalian, masih azan, rupanya waktu kita sudah lumayan ini, ya. Mungkin itu, insya Allah kita lanjutkan tentang qomat. Qomat juga udah, ya. Qomat ini. Kita lanjutin qomat dulu sebentar, ya. Wal iqamatu wa hiya masdarun aqama. Qomat itu adalah masdar daripada aqama. Aqama yuqimu iqamatan. Af'ala yuf'ilu if'alan, wazannya itu. Summa sumya bihi, kemudian dia dinamai dengan qomat itu adalah az-zikrul makhsusu, zikir yang tertentu. Li'annahu yuqimu ila sholati. Karena apa? Karena qomat itu adalah untuk seruan untuk menegakkan sholat. Wa inna ma yushra'u kullu minal adhani wal iqamati lil maktubati. Dan sesungguhnya dia syariatkan setiap dari azan dan qomat itu lil maktubati, untuk sholat yang fardu. Ya, wa amma ghairuha fayunadi laha as-sholatu jami'ah. Ya. Adapun seruan untuk selain sholat fardu itu cukup berseru dengan as-sholatu jami'ah. Ya. As-sholatu jami'ah. Sholat janazah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, nggak perlu azan, ya. Nah, teman-teman sekalian, wasunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadza zaman marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fina dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la waladan illa aslahta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati oleh Engkau, ya Allah. Jadikanlah kesudahan setelah kajian ini sebagai kesudahan yang dijaga oleh Engkau, ya Allah, ya Rabb. Jangan Kau biarkan di antara kami dosa kecuali Engkau ampuni, ya Allah. Jangan Kau biarkan di antara kami galau kecuali Engkau hilangkan, ya Allah. Jangan Kau biarkan di antara kami sakit kecuali Engkau sembuhkan, ya Allah. Jangan Kau biarkan di antara kami bodoh, jahil kecuali Engkau ajarkan, ya Allah. Dan Kau biarkan di antara kami anak kecuali Engkau jadikan mereka anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Dan Kau biarkan di antara kami hajat dunia dan akhirat kecuali Engkau kabulkan dan penuhi, ya Allah, ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa? Mana yang punya login? Oh iya. Iya, satu tiga ribuan di login mah. Apa?